Jumpa lagi sahabat merger akuisisi playbook. Pada kesempatan ini saya memulai sesi baru yang saya sebut dengan kajian corporate action. Pada kesempatan ini saya coba bahas terkait dengan mergernya antara Gojek dengan Tokopedia. Nah, ini ada salah satu berita di kompas.com seperti itu. Judulnya Gojek Tokopedia merger jadi GoTo, begini model bisnisnya. Di atas ada susunan pejabat-pejabatnya seperti itu. Mungkin nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kita mulai saja beritanya. Jakarta Kompas.com, perusahaan transportasi daring Gojek dan e-commerce Tokopedia hari ini mengumumkan aksi korporasi dua perusahaan untuk menjalani proses merger menjadi grup GoTo. Nah, di sini kita lihat mereka menyebutnya adalah aksi korporasi atau corporate action ya. Sebenarnya corporate action itu sebenarnya apa? Adalah salah satu kegiatan yang dari sebuah perusahaan yang berdampak terhadap stakeholdernya, khususnya terhadap shareholder. Contohnya apa? Ya ini merger, akuisisi, pembagian dividen dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutnya merger. Merger sendiri apa? Bedanya merger dengan akuisisi seperti apa? Mungkin kalau merefer ke buku saya bisa dibaca ya nanti. Kalau merger sendiri adalah ketika dua perusahaan atau lebih gitu ya sepakat untuk membentuk perusahaan gabungan yang memadukan aset dan kewajiban kedua perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan baru tersebut merupakan pemilik perusahaan yang digabungkan. Dalam kebanyakan kasus merger hanya satu entitas yang tetap beroperasi seperti itu. Jadi ini kalau bisa dilihat ini ada dua perusahaan A dan B gitu ya. Setelah merger ini menjadi satu perusahaan seperti itu. Nah, bedanya dengan akuisisi apa? Kalau akuisisi awalnya ada A dan B, kemudian perusahaan tetap ada A dan B, tetapi kepemilikan yang berpindah. Mungkin sebagian kepemilikan dari sebuah perusahaan itu nanti berpindah kepada pemilik yang barunya, seperti itu. Silakan nanti teman-teman dibaca lebih lanjut. Kelihatannya kalau di sini kita melihat ada istilah grup GoTo gitu ya, seperti itu ya. Artinya saya menduga mereka membentuk perusahaan baru di atasnya sebagai holdingnya atau sebagai induk dari Gojek dan Tokopedia seperti itu. Oke. Melalui merger ini, grup GoTo memiliki total GTV atau Gross Transaction Value gabungan lebih dari 22 miliar dolar AS atau setara dengan 310 triliun dengan menggunakan kurs 14.100 ya per dolar AS-nya seperti itu. Nah, apa sih GTV? Jadi teman-teman kalau melakukan transaksi misalnya beli sesuatu di Tokopedia gitu ya, barang harganya 100.000. Nah, 100.000 itulah yang disebut dengan GTV atau Gross Transaction Value. Nah, ini kalau dijumlahkan transaksi yang ada di Tokopedia dan transaksi yang ada di Gojek gitu ya, itu totalnya di 2020 ya, itu nilainya 22 miliar dolar AS atau 310 triliun. Nah, ini besar sekali ya. Jadi perputaran uang di Gojek dengan di Tokopedia dalam satu tahun itu ada 310 triliun seperti itu. Kemudian selain itu merger juga menggabungkan transaksi menjadi sebesar 1,8 miliar transaksi. Nah, ini jumlah transaksinya. Jadi jumlah transaksi Gojek ditambah Tokopedia di tahun 2020 itu ada 1,8 miliar transaksi yang nilainya adalah 310 triliun seperti itu. Merger juga meningkatkan jumlah mitra usaha mencapai lebih dari 11 juta. Pastinya ya, sebelumnya kan Gojek sudah punya mitra usaha begitu. Ada di GoFood-nya, ada di macam-macam ya layanan dari Gojek. Sama dengan Tokopedia juga banyak merchant-merchant yang jual barang. Nah, ini kalau digabungkan menjadi 11 juta mitra usaha seperti itu. Lebih dari 10 juta pengguna aktif bulanan atau disebut dengan MAU gitu ya. MAU ini adalah monthly active user seperti itu. Jadi ada 100 juta pengguna aktif bulanan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita mengacu ke angka yang tadi, ada 100 juta orang gitu ya, 1 juta orang yang berbeda gitu ya melakukan transaksi sebesar gitu ya. Dalam setahunnya 1,8 miliar transaksi dengan nilai 310 triliun dalam satu tahunnya seperti itu. Nah, ini Presiden GoTo Patrick Shaw gitu ya
menyebut dengan merger dua perusahaan, model bisnis grup GoTo menjadi semakin beragam. Pastinya ya, karena menggabungkan dari ride hailing gitu di Gojeknya dengan yang ada di Tokopedia. Menjadi lebih stabil, berkelanjutan, ditargetkan kedepannya akan menyumbang lebih dari 2% terhadap PDB. Nah ini 2% dari mana angka ini? Sebenarnya 2% ini adalah yang tadi ya, 310 triliun itu dibagi dengan PDB-nya Indonesia. Nah, PDB sendiri sebenarnya apa sih? Nah, saya coba buka ya link yang ada di Wikipedia seperti itu. Nah ini kalau kita lihat PDB atau dalam bahasa Inggrisnya ya, PDB sendiri adalah produk domestik bruto. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross domestic bruto atau GDP, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara. Dalam hal ini adalah Indonesia, seperti itu ya. Kalau rumusnya apa? Nah ini kalau rumusnya seperti ini, sebenarnya gampangnya adalah ini yang di sini gitu ya. Jadi PDB adalah consumption, konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan net export. Artinya nilai ekspor kita dikurangin dengan nilai importnya kita, seperti itu. Nah ini konsumsi adalah belanja rumah tangga katakan gitu ya, dikumpul-kumpulin gitu ya, ditambah adanya investasi baik dari swasta maupun dari pemerintah, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, seperti ini. Nah inilah adalah PDB. Jadi luar biasa sekali. Jadi 2% dari transaksi yang melalui Gojek dengan Tokopedia ini setara dengan setara dengan 2% dari PDB-nya Indonesia. Ini luar biasa. Nah, kedepannya mereka berharap akan lebih meningkat lagi. Presiden GoTo Patrick Chow menyebut dengan merger dua perusahaan, model bisnis GoTo menjadi semakin beragam gitu ya. Oke, ini 2% tadi ya. Nah, kedepannya grup GoTo akan berkontribusi lebih dari 2% kepada total PDB Indonesia dan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis kami dan bertumbuhnya ekonomi. Nah, seperti itu. Melalui merger ini, bisnis GoTo akan mengkombinasikan layanan e-commerce yang ada di Tokopedia pastinya, kemudian pengiriman barang gitu ya, yang sangat terkait dengan Gojek, pengiriman makanan, GoFood gitu ya, ada transportasi juga, mungkin salah satunya adalah GoSend gitu, dan keuangan. Nah ini menarik, keuangan, karena Gojek sendiri sudah punya namanya GoPay ya, seperti itu. Nah Tokopedia sendiri kalau kita lihat mereka menggunakan OVO. Nah mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita pelajari apa dampaknya nih untuk OVO yang ada di Tokopedia dengan bergabungnya Tokopedia dengan Gojeknya. Seharusnya mereka akan lebih memprioritaskan penggunaan GoPay seperti itu, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Nah, grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, pastinya ya, karena memang ini yang sangat lengkap nantinya ya. Pertanyaan berikutnya nanti adalah bagaimana nanti aplikasinya, apakah digabungkan gitu ya, satu aplikasi. Kalau sekarang kan ada dua, ada aplikasinya Gojek dan aplikasinya Tokopedia. Nanti kedepannya seperti apa? Nah kita masih menunggu ya apa yang akan mereka lakukan. Kemudian melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Oke tadi ya. Jaringan mitra usaha serta mitra driver di dalam grup GoTo juga akan saling melengkapi dan menghadirkan pilihan barang dan jasa yang dibutuhkan. Didukung oleh layanan pembayaran digital tadi ya, GoPay ya, dan keuangan yang semakin mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi ini apa sih? Inklusi ini kalau gampangnya adalah akses ya, akses bagaimana masyarakat luas bisa mengakses, memiliki akses ke lembaga keuangan dengan semakin mudah, seperti itu. Oke, saya lanjut ke halaman berikutnya, ke halaman 2 gitu. Oke, tutup dulu. Oke, nah ini Patrick mengatakan GoTo mengkomunikasikan transaksi platform Gojek yang memiliki volume dan frekuensi yang tinggi gitu ya. Gojek volumenya tinggi, frekuensinya juga tinggi, dengan platform e-commerce Tokopedia yang memiliki frekuensi medium namun dengan nilai transaksi tinggi. Nah ini contohnya begini teman-teman. Jadi kalau jumlah transaksinya tuh frekuensinya sih Gojek paling lebih tinggi daripada Tokopedia, tetapi nilai per transaksinya itu lebih rendah daripada nilai transaksi yang ada di Tokopedia. Gampangnya adalah teman-teman biasanya kalau kirim kirim barang mungkin atau naik ojek tuh nilainya katakan cuma 30.000, 50.000, tetapi kalau di Tokopedia mungkin nilai transaksi pembelian barangnya jauh lebih besar, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Grup GoTo akan menggarap potensi pasar pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar di Asia Tenggara yang memiliki segmen kelas menengah yang terus bertumbuh pesat serta populasi muda yang sangat tanggap teknologi. Nah, ini memang mereka kelihatannya akan fokus gitu ya, fokus menggarap pasar Indonesia begitu, karena memang pasar Indonesia dianggap terbesar di Asia Tenggara dengan segmen kelas menengahnya yang sangat besar begitu ya porsinya ya. Dan di situ juga ada anak muda begitu, yang pastinya mereka sangat tanggap teknologi seperti itu. Nah, nanti kedepannya inilah yang akan menjadi katakan pengguna-pengguna dari grup GoTo itu sendiri seperti itu. Kami bersemangat untuk memulai babak berikutnya dalam sejarah bisnis kami dan akan terus berinovasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif di setiap sektor yang tersentuh teknologi kami seperti itu. Pasti ya, pastinya mereka harus terus berinovasi karena di dunia teknologi kata kuncinya adalah terus berinovasi. Mereka harus berani menawarkan cara-cara baru ya kepada masyarakat. Jangan sampai mereka justru nanti malah didisrupt gitu ya oleh pesaing-pesaingnya seperti itu, karena mungkin pesaingnya menawarkan cara-cara baru bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu menunjang kegiatan sehari-hari dari masyarakat. CEO dan co-founder Gojek, Kevin Alwi, mengatakan grup GoTo memiliki daftar investor yang kuat untuk mendukung kinerjanya ke depan. Nah, ini ternyata di belakang Gojek ya dan Tokopedia gitu. Ini memang sudah banyak investor gitu ya yang menaruhkan uangnya gitu di Gojek dan di Tokopedia. Nah, ini ada Alibaba, pastinya teman-teman tahu ya Alibaba. Ini perusahaan dari China gitu ya, Jack Ma. Kemudian ada Astra International dari Indonesia, kemudian mungkin ada Facebook gitu ya, pastinya teman-teman tahu Facebook, Google seperti itu. Nah, ini Google juga sudah menjadi investor ya atau memiliki saham ya kepemilikan di Gojek seperti itu. Kemudian ada PayPal seperti itu, Sequoia Capital, SoftBank juga ada. Nah, ini Telkomsel menarik. Ini Telkomsel saya pikir sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Ini Telkomsel adalah anak perusahaannya dari Telkom seperti itu. Kalau tidak salah mereka memiliki 65% kepemilikan di Telkomsel. Nah, Telkomsel memang adalah market leader untuk seluler seperti itu. Pastinya ini adalah mobility yang ada di handphone gitu ya. Itu akan sangat relevan dengan bisnis di Gojek gitu ya. Ketika dia ngomong transportation, dan juga di Tokopedia yang bicaranya adalah e-commerce gitu ya. Nah, ini pastinya Telkomsel tidak hanya dari sisi connectivity mereka akan bisa bersinergi, mungkin nanti ke depannya bagaimana mobility dari pengguna begitu ya, ini bisa mereka akan dapatkan begitu ya sinerginya antara Telkomsel dengan Gojek dan Tokopedia seperti itu. Nah, ini Temasek juga perusahaan dari Singapura seperti itu, dan Tencent, Visa juga bergabung di sebagai investor. Co-founder dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, berharap dengan berdirinya grup GoTo dapat menciptakan dampak sosial dalam skala besar, termasuk memberikan kesempatan yang setara bagi penggiat UMKM lokal untuk mengembangkan bisnisnya, dan di saat yang sama memberi pengguna akses yang sama kepada barang dan jasa di seluruh penjuru negeri. Artinya begini, ini akan menjadi sangat baik ya. Mungkin nanti UMKM yang ada di Indonesia begitu ya, dengan adanya marketplace dari Tokopedia, mereka akan lebih gampang lagi, sehingga nanti yang namanya jarak begitu atau namanya lokasi mereka dimanapun ada di Indonesia itu tidak menjadi masalah lagi, karena nanti masalah bagaimana mereka memperkenalkan barangnya dan menjualkan barangnya, kedua bagaimana mereka mengirimkan barangnya. Nah, saya pikir dengan adanya Tokopedia dengan Gojek ini mereka akan bisa mendapatkan keuntungan ya, sehingga mereka akan lebih dikenal lagi di pasar Indonesia seperti itu. Oke, nah ini beritanya. Saya coba balik tadi ya, saya coba balik ke strukturnya, saya coba menduga-duga begitu. Nah, ini di gambar awalnya seperti ini begitu rekan-rekan. Jadi mereka menyebutnya grup GoTo gitu ya. Di sini jadi kelihatannya mereka membentuk induk di atas begitu ya. Kemudian ada namanya
Andre Sulistyo menjadi CEO grup GoTo. Nah, sebutnya GoTo begitu ya, ini kepotong ya gambarnya. Kemudian ada Patrick Chow yang ditunjuk sebagai presiden GoTo. Nah, kemudian ada Kevin Alui sebagai CEO-nya Gojek. Jadi kelihatannya Kevin Alui tetap di Gojeknya gitu ya selaku CEO. William sendiri tetap sebagai CEO di Tokopedia. Sehingga yang ada di induk, di holdingnya adalah Andre Sulistyo sebagai CEO dengan Patrick Chow sebagai presiden GoTo-nya seperti itu. Nah, ini bedanya apa sih antara CEO dengan presiden gitu ya, seperti itu. Saya coba apa namanya, cari ya beritanya ya. Oke, ini ada di mana ya? Oke. Jadi kalau apa yang membedakan, kalau CEO sebenarnya, kalau beberapa pengertian CEO itu adalah pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau presiden biasanya menjadi orang keduanya seperti itu ya, menjadi orang keduanya. Tetapi ada juga pengertian bahwa CEO dengan presiden ini berbagi tugas yang berbeda ya, sama-sama gitu ya, katakan menjadi posisi penting pastinya, tetapi mereka berbagi tugas seperti itu. Nah, ini tinggal nanti kita lihat, kita akan coba monitor terus bagaimana mereka menjalankan posisi CEO dengan posisi presiden yang ada di grupnya GoTo ini ya, seperti itu. Mungkin itu rekan-rekan semuanya. Saya pikir ini sebuah berita yang menarik begitu ya. Kita tunggu lagi perkembangan kedepannya seperti apa. Pastinya ini baru langkah awal bagi mereka semua begitu ya. Jangan lupa, ibaratnya sebuah perkawinan begitu ya, ini adalah baru langkah awal begitu ya, sehingga kita akan melihat bagaimana mereka kedepannya, termasuk salah satunya adalah bagaimana post deal integrationnya. Nah, ini tidak mudah nanti. Nah, kita akan coba cari nanti informasi lebih lanjut ya. Demikian rekan-rekan semuanya, makasih. Salam Merger Acquisition Playbook, sampai jumpa lagi.